Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keberlimpahan, keharmonisan dan kesehatan yang prima. Ya, sehingga semua bisa menjadi insan manusia yang terbaik yang bisa berguna untuk sesama kita. Hari ini Master Ong ingin membahas satu topik yang cukup menarik sebenarnya, tapi mungkin saja bagi sebagian orang ya merasa bosan atau gimana ya. Master Ong ingin bahas tentang aura suami istri ya. Jadi banyak sekali mitos di masyarakat yang berkembang bahwa carilah suami atau istri yang hoki ya, sehingga bisa mendongkrak rezeki hoki di keluarga ya. Bahkan pada zaman dahulu itu sangat-sangat ketat sekali ketika memilih pasangan. Nah, itu yang ingin Master Ong bahas. Apakah benar hal tersebut atau tidak gitu. Oke. Tapi sebelum Master Ong lanjutkan, Master Ong mengharapkan dukungan dari semua sahabat Master Ong untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng notifikasi agar setiap kali Master Ong memposting upload video akan diberitahukan oleh YouTube. Oke, kalau sudah lakukan dan juga bisa memberikan super thanks ya, yang di pojok sebelah kanan itu ada gambar love dan thanks ya, dolar ya, dan kemudian juga bisa join membership dari YouTube Master Ong, di mana keuntungan salah satunya adalah akan diprioritaskan komennya dan juga didahulukan menonton setiap kali video Master Ong diupload. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi seperti tadi pengantar dari Master Ong, benar nggak sih kalau kita itu mencari pasangan atau jodoh itu tidak boleh sembarangan ya? Pada zaman dahulu orang itu sangat ketat sekali mencari jodoh ya. Biasanya dijodohkan ya, dan itu biasa ada hitung-hitungannya. Jadi kalau di zaman dahulu tuh ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya ingin menikah, ingin punya pasangan, itu nanti dihitung ya. Ini kira-kira show-nya cocok nggak, kemudian karakternya cocok nggak, atau hitungan-hitungan yang lainnya. Maka kemudian berkembang ada istilah bibit, bebet, bobot gitu ya. Jadi pada saat itu tentu orientasinya apa? Bahwa pasangan itu menentukan rezeki, hoki, kemudian keturunan ya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang memperhatikan itu ya. Kalau udah cinta ya bodo amat gitu ya. Udah tidak memperhatikan hal-hal seperti itu lagi. Pokoknya bicara tentang cinta. Tapi zaman dahulu tuh tidak ya. Karena mereka menghitung unsur segala macam. Makanya meskipun pada zaman dahulu orang itu dijodohkan, tapi kok awet gitu ya sampai masa tuanya, bahkan sampai meninggal. Zaman sekarang orang pacaran milih sendiri ya, itu kebanyakan malah berakhir dengan perceraian ya. Nah, apa sih penyebabnya? Ini yang ingin Master Ong kupas di dalam video ini. Jadi begini ya, yang pertama itu adalah pertanyaan pertama itu apa sih itu aura gitu ya. Jadi video ini kan membahas tentang aura suami istri ya. Aura ini kan bahasa modern. Zaman dulu mungkin orang tidak mengenal istilah aura ya, tapi lebih mengenal tentang istilah tentang hoki atau image keluarga. Jadi kalau misalnya milih pasangan, keluarga mempelai cewek atau cowok itu di masyarakat tuh seperti apa ya. Orang melihat, oh bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini, kakeknya seperti ini, neneknya seperti ini. Jadi melihat dari silsilah keturunan keluarganya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mereka itu dari keluarga yang berada, kakeknya itu seorang ini, seorang ini, seorang ini, tentu saja itu menjadi satu nilai tambah ketika memilih pasangan gitu. Nah, zaman sekarang baru ada istilah aura. Nah, aura ini apa? Aura ini adalah pancaran energi yang keluar dari tubuh kita. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk energi. Ya, manusia itu adalah makhluk energi. Tapi makhluk energi yang terperangkap di dalam tubuh fisik. Ya, nah tubuh fisik inilah kemudian yang memendam aura kita. Jadi kalau misalnya tubuh fisik ini hilang, kita tinggalnya apa? Energi. Ya, nah itu yang biasa orang bilang mungkin gaya hantu atau apa ya. Itu sebenarnya adalah energi. Energi yang terpancar dari tubuh seseorang itu disebut dengan aura. Dan aura ini punya warna yang berbeda-beda.
tergantung daripada sifat, karakter, dan bawaan dari orang tersebut ya. Nah, kalau misalnya di keilmuan India itu lebih dalamnya lagi adalah berkaitan dengan cakra. Ya, jadi setiap tubuh manusia itu ada 7 cakra yang mengatur 7 bagian tubuh kita, termasuk bagian fisik tubuh kita ya. Jadi setiap cakra itu mengatur tentang fungsi daripada organ tubuh kita. Ini dan pancaran dari cakra-cakra inilah yang mengeluarkan energi yang kemudian disebut dengan medan aura. Nah, medan aura ini setiap orang itu berbeda-beda, tergantung sifatnya, filosofi hidupnya, karakternya, bawaannya, perilakunya, dan sebagainya. Yaitu menentukan warna aura. Tapi pada dasarnya ada warna dasar, ya. Jadi kayak cat tuh ada cat dasar, ada warna tambahan, ya. Aura tambahan itu berasal dari mungkin pola pikir yang berubah, dia mendapatkan satu informasi yang berubah, tapi pada dasarnya waktu beliau dilahirkan itu ada warna dasarnya atau aura dasar seorang manusia, ya. Jadi itu yang memang aura itu nggak mungkin bisa dilihat oleh orang-orang biasa, ya. Jadi mereka yang nggak punya kemampuan untuk melihat aura mungkin tidak bisa melihat aura gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan memang orang yang bisa melihat aura, atau sekarang ini juga sudah ada ya alat yang bisa mendeteksi aura ya. Dulu itu di Mangga 2 ada namanya foto aura dan sebagainya. Itu sebenarnya aura itu bisa dijelaskan secara ilmiah, cuma karena teknologi kita tidak fokus pada hal-hal seperti itu, jadi tidak digunakan atau tidak dipublikasikan secara umum. Sedangkan orang-orang yang punya kemampuan melihat aura, ya seperti misalnya anak indigo, atau orang-orang yang terbuka mata batinnya dan sebagainya, maka bisa melihat aura tubuh seseorang. Jadi itu penjelasan tentang aura ya. Nah, yang kedua kan manusia itu energi. Ya, manusia itu energi. Jadi energi itu tidak akan musnah walaupun jasadnya kita hilang. Misalnya tubuh kita udah meninggal, tubuh kita musnah, maka tetap itu ada gitu ya energinya. Maka itu biasa disebut dengan roh atau sebagainya. Nah, itu semua adalah energi. Kemudian kaitannya apa Master Ong dengan suami istri? Jadi karena setiap orang itu membawa aura masing-masing. Si A membawa auranya, si B membawa auranya. Nah, ketika dikombinkan, ya digabung antara suami dan istri, auranya jadi seperti apa? Seperti misalnya kayak warna cat aja lah ya. Jadi satu mungkin catnya merah, satu catnya mungkin biru gitu. Digabungkan jadi apa? Jadi hitam, ya kan? Misalnya atau warna yang lainnya gitu. Nah, penggabungan antara dua manusia di dalam sebuah pernikahan, ya, ini tentu saja tidak hanya secara fisiknya, tapi juga ada penggabungan tentang aura energinya. Nah, aura energi inilah yang akan menentukan hoki atau tidak ya pasangan tersebut. Kalau misalnya si A dan si B ya, ini punya aura yang saling bertentangan. Iya, sudah tahu ya, sahabat Master Ong ya, apa yang terjadi gitu. Dalam keluarga itu selalu terjadi cekcok, selalu marah-marah, selalu ribut, panas aja. Ya, bawaannya panas, dikit-dikit ribut, dikit-dikit marah, berantem dan sebagainya. Ya, hal kecil jadi besar dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin juga bahkan kecenderungan untuk berperilaku selingkuh, berperilaku menyalahkan satu sama lain dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya aura suami istri itu saling bentrok, nah itulah akibatnya ya, sehingga akan tercipta ketidakharmonisan di dalam keluarga. Akan ribut terus ya. Nah, ini baru kita bicara tentang aura suami istri. Belum nanti kalau punya anak, anak sendiri juga punya aura. Bahkan binatang pun peliharaan itu punya auranya masing-masing. Nah, aura juga ada dominasi. Jadi kalau misalnya seorang suami yang punya karakter dan punya power, dia membawa aura yang sangat kuat, yang pancaran auranya sangat kuat. Misalnya pancaran auranya itu ada warna kemasan yang sangat luar biasa, misalnya sangat kuat. Nah, ketika dia misalnya mempunyai seorang istri dan istrinya ini misalnya anggaplah dia juga auranya tidak terlalu bagus misalnya, ya itu akan terpengaruh sama aura suaminya. Sehingga penggabungan aura ini akan membentuk yang namanya aura keluarga. Aura keluarga inilah sering dikatakan sebagai karma atau rezeki keluarga itu ya. Nah,
aura dari istri bisa menambah kekuatan aura suami atau aura suami menambah kekuatan istri. Ya, jadi itu tergantung. Makanya aura suami istri ini sangat penting gitu, ya. Memang tidak setiap orang memusingkan hal itu ya, seperti tadi Mas Toong katakan. Sekarang ini orang lebih mementingkan tentang segi cinta ya. Cinta memang baik ya, tapi memang juga seseorang itu bisa ketemu dengan seseorang yang lain itu karena ada ketertarikan antara aura masing-masing. Ya, itu yang juga aura cinta itu sendiri adalah energi ya. Perasaan. Perasaan itu energi gitu. Sehingga kombinasi-kombinasi inilah membuat seseorang itu memilih seseorang yang lain gitu. Namun ada kalanya memang pasangan suami istri itu uh, tidak saling melengkapi gitu ya. Jadi masing-masing itu ingin mendominasi. Istri ingin dominasi, suami ingin dominasi. Mungkin karena beliau punya latar belakang yang berbeda dan juga memang mungkin kedudukan sosial yang berbeda sehingga ingin mendominasi. Nah, dominasi ini kan dimunculkan karena ada pancarannya, ya. Tapi kalau misalnya dominasi yang dominan sekali sehingga membuat misalnya suami jadi tunduk ngikut istri, ya. Atau suami nundukkan istri, istri ikut suami, ya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu adalah salah satunya gitu ya. Kalau misalnya masing-masing itu sudah bersatu dalam satu keluarga, tapi masih mempertahankan dominasi masing-masing, ya mau jadi apa ya? Itu seperti kaptennya siapa, ya, nakodanya, anak kapten atau nakodanya siapa, anak buahnya siapa gitu. Nah, makanya sangat penting sekali bahwa kalau di dalam Feng Shui pun atau di dalam filosofi timur ya di masa lalu memang yang namanya laki-laki itu adalah kepala keluarga ya. Laki-laki adalah kepala keluarga sehingga laki-laki lah yang harus menjadi nakoda dari kapal ya, kapten gitu ya, dan istri adalah yang mendukung kaptennya gitu ya. Mendukung kaptennya untuk bisa lebih bagus gitu. Sehingga kalau misalnya seseorang itu hadir di dalam kehidupan kamu, dia membawa energinya, auranya, dan dia bisa melebur dengan energi dan aura kamu, ya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga, maka kekuatan ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Itulah juga yang akan mendatangkan hoki, rezeki, gitu ya. Sebaliknya, kalau tidak bisa lebur, tidak bisa gabung, maka itu menjadi problem, menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah apa? Ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan menciptakan apa? Menciptakan ketidakhokian, kesialan, malapetaka, dan sebagainya, ya. Jadi keluarga yang tidak harmonis itu pasti akan berpengaruh terhadap keuangan atau rezeki keluarga itu. Nah, itu baru kita bicara dua orang. Belum nanti kalau udah punya anak. Ketika anak lahir, dia membawa auranya masing-masing, ya. Dan juga membawa energi bawaannya, ya. Nah, ini harus juga bisa lebur ini, selaras harmonis dengan orang tua. Sehingga kombinasi semuanya ini adalah namanya aura keluarga yang menarik rezeki. Jika misalnya anak yang lahir kemudian juga tidak bisa lebur, ya, malahan bertentangan, maka akan terjadi ketidakharmonisan energi dalam keluarga. Makanya nggak heran ada orang yang berpendapat bahwa kenapa ya setelah anak saya yang pertama lahir, misalnya, oh hokinya, wah apa-apa lancar, semua rezeki lancar, apa-apa pekerjaan semua bagus, ya. Dan di keluarga tuh harmonis. Tapi ketika anak yang kedua lahir, ya, kok kayaknya suasananya berbeda gitu ya. Pastor Ong tidak maksud menyalahkan ya, tidak maksud menyalahkan. Oh kalau gitu apa dong salah si anak dong, enggak ya. Ini kita bicara tentang energi. Nah, ketika anak kedua lahir, harusnya memang terjadi keselarasan, harmonisasi dengan energi yang sudah ada. Ya, misalnya dengan kakaknya, dengan orang tuanya, dan sebagainya. Nah, itulah yang baru bisa tercipta satu keharmonisan energi yang kemudian menghasilkan hoki, ya. Nah, ini memang pelajaran ya. Mungkin sebagian ada yang bosan, nggak suka mendengar ini, tapi ya terserah. Ini Master Ong membagikan ilmu Master Ong. Kemudian bagaimana dong Master Ong kalau misalnya sudah berkeluarga tapi sering cekcok, sering ribut, tidak harmonis ya.
Bahkan tidak ada perasaan, yang tadi ada perasaan cinta, lama-lama makin hilang, ya. Yang adanya tuh tinggal koreksi-koreksi, ya. Suami istri selalu mengkoreksi suami, suami selalu mengkoreksi istri, yang akhirnya muncul keributan, ya. Saling ingin menang, saling ingin yang paling berkuasa, saling yang paling ingin didengar, ya. Itu artinya apa? Kondisi ini udah menandakan bahwa tidak harmonisan aura energi dari keluarga itu. Dan ini tinggal tunggu waktu aja, bahwa suatu saat nanti pasti akan pecah, ya, akan terjadi perpisahan. Itu sudah tidak bisa dihindarkan. Nah, solusinya bagaimana dong, Master? Kalau misalnya dalam satu keluarga suami dan istri itu tidak akur, auranya saling bentrok. Ada beberapa solusi. Sebenarnya filosofi hidup itu sangat menentukan. Contoh, misalnya aturan-aturan tentang seorang istri, ya, aturan-aturan tentang hak dan seorang suami, ya, itu sangat juga bisa membantu gitu. Misalnya ya, Mas Soal ambil contoh nih, misalnya di dalam agama tertentu, ya, misalnya agama Islam gitu ya, itu diatur secara harmonis. Seorang suami itu perannya apa, istri perannya apa, suami harus berperilaku seperti apa kepada istri, istri harus berperilaku apa kepada suami. Nah, ini bisa menciptakan keharmonisan, walaupun awalnya mungkin terpaksa nih gitu. Misalnya sang istri merasa, ih, saya harus begini nurut, harus mendengarkan. Awalnya mungkin terpaksa, tapi sejalan dengan waktu karena mereka percaya sama ajaran agamanya masing-masing, percaya sama ajaran agama, maka mereka pun berusaha untuk mengikuti ajaran agama, sehingga lama-lama energi yang tadinya bentrok satu sama lain, suami istri itu akan menjadi harmonis, ya. Itu salah satu. Ada cara yang lain. Cara yang lain adalah menyamakan frekuensi masing-masing. Jadi antara suami dan istri menyamakan frekuensinya, mengharmoniskan frekuensi auranya, ya. Itu banyak caranya. Ada dengan cara misalnya saling mengerti, ya, saling berusaha untuk memahami masing-masing, saling menerima dengan totalitas, saling istilahnya mau terbuka, ya, satu sama lain. Atau misalnya bisa dengan cara meditasi, berdua meditasi untuk niat mengharmoniskan energi, ya. Nah, ini juga salah satunya. Ya, kalau di Islam mungkin misalnya sholat, ya, suami dan istri, anak sholat bareng gitu, itu mengharmoniskan aura, ya, mengharmoniskan energi, sehingga itu terjadi keselarasan. Itu di dalam Islam. Nggak tahu ya kalau di agama yang lain mungkin bisa juga, ya, misalnya sembahyang bersama-sama, meditasi bersama-sama dan lain-lainnya, ya, itu bisa mengharmoniskan keluarga. Ada juga misalnya dengan cara membersihkan aura, membuka aura, membersihkan aura, harmonisasikan aura satu sama lain, ya. Nah, bagaimana dong, Master, kalau misalnya anak yang baru lahir, ya kan? Nah, anggaplah misalnya suami istri ini sudah harmonis nih auranya, sudah saling harmonis, kemudian anak lahir. Tentu saja ada terjadi ketidakseimbangan lagi nih dalam keluarga, ya. Nah, itu bisa melakukan hal yang sama lagi, seperti ketika mengharmoniskan antara suami dan istri, ya, sehingga terjadilah harmonisasi. Nah, energi itu kayak cairan, ya, tergantung kitanya, ya. Kitanya mau apa? Ya, kalau misalnya energi itu mengikuti pikiran kita. Jadi kalau misalnya suami dan istri ingin harmonis, ingin saling melengkapi, saling mengerti, saling menjaga satu sama lain, ya, tentu saja ini akan terjadi keselarasan walaupun awalnya bentrok, lama-lama selaras. Memang butuh waktu, ya. Bukan berarti langsung selesai. Bisa saja ada masih pertengkaran, tapi lama-lama akan selaras. Demikian juga dengan anak. Ya, kalau misalnya suami, istri, dan anak, anak itu kemudian timbul emosinya, mulai ada emosi keterikatan dengan orang tua, dan kemudian bisa selaras. Nah, itu menjadi satu keselarasan. Jadi alam ini sebenarnya sangat fleksibel. Ya, tidak ada sesuatu yang baku, yang kaku gitu, ya, yang tetap gitu. Semua bergerak. Energi pun bergerak, manusianya pun bergerak gitu, ya. Nah, karena itu sebenarnya kuncinya hanya satu, kitanya mau atau tidak gitu, ya. Jadi kalau dalam keluarga suami istri itu mau atau tidak harmonis gitu. Mau tidak rukun, mau tidak saling melengkapi, mau tidak saling bisa support gitu. Ya. Jadi kalau misalnya
saling support, saling dukung, ya pasti auranya itu menjadi harmonis dan akan menarik aura rezeki yang luar biasa. Ya, sehingga keluarganya pun luar biasa. Mungkin ada orang yang membantah nih statementnya Master Ong. Buktinya ada orang kaya banget, duitnya banyak, ya. Kok tapi keluarganya nggak harmonis, tapi duitnya banyak aja tuh. Nah, ya, itu tadi yang Master Ong katakan. Rezeki itu tidak hanya bicara tentang uang, ya. Rezeki itu tidak hanya bicara tentang uang. Rezeki itu bisa bicara yang banyak hal, ya. Kesehatan, keharmonisan, dan sebagainya. Itu juga termasuk rezeki. Jadi rezeki tidak melulu tentang uang. Orang bisa kaya, ya. Tidak harus misalnya, dia memang kaya. Bisa juga kaya karena dari sebelum menikah, dia sudah kaya. Atau setelah dia menikah, dia menjadi kaya karena harmonis dengan istrinya, ya. Ada juga orang bilang, dia nggak harmonis kok bisa kaya, gitu ya. Nah, itu artinya ada dominasi, ya. Mendominan. Jadi suaminya itu mungkin dominasi auranya itu sangat kuat, sehingga istrinya punya aura, itu tidak ada apa-apanya. Kayak misalnya kita punya cahaya senter di depan matahari, ya nggak kelihatan kan cahaya senternya, ya. Sehingga seolah-olah kayak nggak ada. Walaupun tidak harmonis, ya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya tuh peran istri gitu misalnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi ada keluarga yang memang tidak harmonis tapi kok rezekinya gede karena memang si suaminya atau si istrinya itu punya aura dominasi yang luar biasa, yang besar sekali. Ya, sehingga orang di sekitarnya itu nggak kelihatan. Ya, kayak dia matahari, yang lainnya cuma lilin, bulan, ya, bintang, ya nggak kelihatan lah cahayanya. Jadi mereka tuh nggak punya peran apa-apa, meskipun nggak harmonis, dia tetap yang menjadi dominan. Ya. Kalau misalnya sahabat Master Ong bisa begitu, ya, ya bisa begitu ya kaya-kaya aja gitu. Tapi kan kebanyakan nggak bisa, ya. Pasti ada salah satu yang yang mendominasi yang lain, tetapi tidak mendominasi secara total sehingga ribut aja gitu, ya. Kita contoh misalnya orang terkaya di Amerika, misalnya Trump gitu ya, keluarganya nggak harmonis tuh gitu ya. Ya, sehingga terjadi perpisahan, tapi dia kaya-kaya aja. Ya, karena memang Trump itu dominan, gitu ya. Aura dia dominan. Kekuatan aura dia itu powernya dominan sekali. Jadi kalau orang dekat sama dia, itu semua orang sekitarnya tuh kayak seperti nggak ada apa-apanya. Ya, itu dominasi aura. Kalau misalnya nggak ada yang, kalian tidak merasa punya aura seperti itu, ya jangan coba-coba gitu ya. Untuk mendominasi orang lain, bahkan bisa jadi hancur gitu. Ya, jadi sebenarnya aura atau energi tubuh kita itu benar-benar adalah sesuatu yang mungkin kalau di agama selalu dikaitkan dengan misalnya pahala, berkah, dan sebagainya. Yaitu ada benarnya. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan menambahkan energi baik ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita memancarkan aura yang kebaikan, ya. Dan itu tentu saja akan menarik energi-energi baik lainnya, ya. Jadi itu hal yang normal gitu ya. Ini mungkin penjelasan Mas Ong di video ini mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa diambil satu pelajaran ya. Kalaupun misalnya tidak ngerti ya memang sulit sih ya. Menurut Mas Ong memang tidak gampang memahami hal ini gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bahwa apakah aura dari suami dan istri bisa mempengaruhi rezeki? Bisa iya dan bisa tidak. Bisa iya kalau tidak ada keharmonisan satu sama lain dan tidak ada yang mendominan. Bisa tidak kalau misalnya salah satunya dominan, ya. Jadi yang seperti Mas Ong contohkan tadi, kalau si suaminya memang mendominasi secara kuat, maka ya tidak memerlukan auranya istri atau anak untuk satu kemajuan di bidang finansial atau sebagainya. Tapi kalau misalnya dominasinya itu atau kekuatan auranya itu adalah setara atau bahkan di bawah, nah itu memerlukan keharmonisan antara keduanya supaya bisa saling mendukung, ya. Jadi kesimpulannya demikian. Untuk satu keluarga bisa apa istilahnya, bisa mempunyai aura rezeki, menarik energi rezeki, hoki dan sebagainya ke dalam keluarga itu, maka diusahakanlah aura dari suami dan istri itu bisa selaras, bisa harmonis ya. Tadi sedikit Mas Ong sudah sampaikan di dalam video ini. Nah, kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, bisa konsultasi dengan Mas Ong ya.
di Instagram gitu ya, sehingga bisa kita temukan solusinya. Ini hanyalah pengetahuan tentang bahwa aura suami dan istri adalah sangat berpengaruh terhadap rezeki keluarga, demikian juga anak dan sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi adalah binatang peliharaan pun juga ada pengaruhnya, ya. Nah, itu yang menjawabkan misalnya di Feng Shui itu ada menggunakan lukisan, menggunakan apa, ya itu artinya menambah kan. Itu adalah opsional yang menambah. Oke, demikian video kali ini, tidak terlalu panjang, mudah-mudahan berguna dan bisa memberikan satu pencerahan tentang yang namanya hoki itu apa, energi itu apa, aura itu apa, dan suami istri itu seperti apa. Oke? Dan ya, di zaman sekarang memang kita tidak bisa memilih jodoh ya. Kalau zaman dulu kan ditentukan. Ya, tapi semua kembali kepada sahabat Master Ong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Dan tunggu video Mas Ong selanjutnya, masih di dalam rangka membahas SEO, ya nanti jadi ada ramalan SEO dan sebagainya. See you, bye-bye, salam semesta.